Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wa furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Perti Kurma dimanapun berada, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak ada kurang satu apapun, dan dalam keadaan sadar masih berakal. Itu tandanya bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita ukur, tidak bisa kita hitung. Intinya adalah kita harus senantiasa bersyukur. Begitu juga selawat dan salam selalu kita kirimkan, kita hantarkan kepada manusia paling mulia di alam semesta, kepada junjungan kita, kepada makhluk yang membawa peradaban baru baik di dunia dan akhirat, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua jamaah Perti Kurma ataupun jamaah Perti ataupun semua umat Islam hendaknya mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku dimanapun berada, pada malam hari ini akan kita coba angkat sebuah tema, yaitu tentang popularitas atau cinta popularitas dan bagaimana untuk mengatasinya. Imam Al-Ghazali radhiyallahu an di dalam kitab yang menjadi rujukan dari Perti Kurma di tahun ini, yaitu Ihya Ulumuddin, menyebutkan bahwa orang-orang yang cenderung kepada popularitas ini adalah orang-orang yang tidak menyadari bahaya besar yang sedang mengintai dia. Kenapa? Karena cinta popularitas, atau dalam bahasa lain disebut dengan hubbal jah, adalah bagian dari penyakit hati yang berbahaya. Bagi orang-orang yang ingin menggapai tazkiyatun nafs atau berusaha untuk mensucikan jiwa, maka cinta popularitas ini merupakan satu kendala, satu bahaya yang bisa mengakibatkan kesucian jiwa bermasalah. Kenapa demikian? Karena bahaya popularitas ini atau cinta popularitas ini adalah mengakibatkan kepada akar atau kepada embrio dari ria di dalam diri kita. Orang-orang yang gila terhadap popularitas misalnya akan cenderung melakukan amal ibadah, akan cenderung melakukan kebaikan, tujuannya adalah untuk dipuji, untuk disanjung-sanjung, dan untuk disebutkan di keramaian. Dan begitu juga orang yang cinta popularitas ini akan menyembunyikan atau akan menyimpan keburukan agar citranya tidak rusak atau tetap baik. Nah, ini antara akar ria dan nifak atau keburukan itu berjalan beriringan ketika orang-orang cinta terhadap popularitas. Bicara popularitas, saudara-saudaraku dimanapun berada, sudah barang tentu bahwa di dalam kita hidup dan berkehidupan sehari-hari, bisa kita lihat dan saksikan sendiri bahwa dengan sebuah popularitas, orang bisa mendapatkan keuntungan, orang bisa mendapatkan jabatan,
orang bisa mendapatkan kekuasaan. Nah, dengan popularitas yang sengaja dibikin, yang sengaja diciptakan ini, di situ muncul persoalan-persoalan yang berakibat terhadap kejiwaan atau terhadap kalbu dari umat Islam itu sendiri. Kenapa demikian? Karena kalau cinta popularitas saja tanpa diiringi dengan niat yang kuat, niat yang tulus ikhlas, bahwa popularitas itu hanya untuk keuntungan, hanya untuk kekuasaan, hanya untuk keuntungan sesaat, tanpa dilandasi dengan niat-niat yang ikhlas karena Allah, maka popularitas yang seperti ini akan membahayakan. Nah, salah satu dampaknya apa? Kalau orang hanya cinta terhadap popularitas, dia akan menghalangi, dia akan mampu menghilangkan kewaspadaan atau menghilangkan jiwa-jiwa manusia yang mawas diri terhadap kampung akhirat. Artinya apa? Setiap muslim hendaknya dituntut untuk mempersiapkan dirinya, untuk mempersiapkan perbuatannya, untuk menabung amal perbuatannya menuju kampung akhirat. Nah, kalau orang hanya cinta dengan popularitas ini, maka rata-rata orang tidak akan mengingat bahwa dia akan kembali kepada Tuhannya. Banyak kita lihat kurang populer apakah Qarun misalnya, atau Fir'aun misalnya, yang dicatat dalam sejarah sepanjang masa, dari mulai kelahirannya, dari mulai kekuasaannya, dari mulai kekayaannya sampai kepada hari ini. Bahkan kedua tokoh ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tetapi kemudian akhir masa hidupnya tidaklah baik-baik saja. Banyak ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa bagaimana dengan kehidupan Qarun, bagaimana dengan kejamnya Fir'aun, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan orang-orang atau saudara-saudara kita yang kebetulan mencari nafkah dengan popularitas? Apakah itu di sosial media? Apakah itu di dunia hiburan? Atau dalam bentuk-bentuk lain? Nah, di sini beliau tegaskan bahwa ketika popularitas itu tidak dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah, ketika popularitas yang didapat itu diciptakan dengan cara-cara yang tidak baik, atau bahkan lebih parah dengan menghalalkan segala macam cara, maka popularitas yang seperti ini akan menyebabkan jiwa atau kalbu menjadi rusak binasa. Tetapi ketika popularitas itu Allah yang mau atau Allah yang angkat, maka disitulah letaknya popularitas yang hakiki atau popularitas yang sebenarnya. Apa contohnya? Seperti Sayyidah Masitah misalnya. Sayyidah Masitah tidak lebih atau tidak kurang terkenal dengan Fir'aun dan Qarun. Bagaimana perjalanan hidup beliau, bagaimana beliau mempertahankan iman dan akidah beliau, dan sampai saat ini Allah pun mengabadikan dalam Al-Quran. Nah, kalau popularitas yang seperti ini, Allah yang mau atau Allah yang angkat, itulah popularitas yang sesungguhnya. Tetapi kalau popularitas yang sengaja dibuat, apalagi dengan seperti yang kita sampaikan tadi, menghalalkan segala macam cara, maka itulah yang sangat berbahaya. Nah, dampaknya apa lagi? Orang-orang yang mencari popularitas yang seperti kita sebutkan di atas tadi, kata beliau, ini sulit sekali disembuhkan. Kenapa? Karena orang-orang yang semakin mengejar popularitas, orang-orang yang merasa semakin hari semakin kurang, mungkin dari satu mobil menjadi dua, dua menjadi tiga, tiga menjadi lima, dan lain sebagainya, dan seterusnya juga. Nah, setiap mendapatkan sesuatu, di situ juga atau bersamaan dengan itu, dia tetap merasa kurang. Kemudian bisa dengan hanya mencari popularitas ini, bisa menimbulkan penyakit
hati yang akut. Apa itu? Yaitu orang-orang yang ingin populer tetapi terjebak dengan sifat iri, dengki, sombong, takabur, dan seterusnya. Kenapa berkaitan dengan iri, dengki, sombong, dan takabur? Karena ketika popularitasnya disaingi oleh temannya, oleh orang lain, maka di saat itu pula muncullah rasa iri, muncullah rasa dengki. Bagaimana sahabatnya ini, temannya ini, atau orang lain ini yang sekarang lagi populer, bagaimanapun caranya harus dijatuhkan. Supaya apa? Supaya popularitasnya kembali naik. Dan yang ironi lagi, ketika popularitas sudah mulai turun, ketika popularitas sudah tidak lagi pada rating tertinggi, maka diciptakanlah wacana-wacana atau statement atau video-video yang dibuat sedemikian rupa, yang diskenariokan sedemikian rupa, sehingga akan menjadi buah bibir lagi. Dapat saudaraku bayangkan, hanya untuk sebuah popularitas bisa mengorbankan uang, bisa mengorbankan harga diri, bisa mengorbankan orang lain, bahkan bisa mengorbankan rasa bertuhan. Ini sangat berbahaya. Bapak, Ibu, saudaraku, jamaah petik kurma dimanapun berada. Dengan kita mengetahui bahaya popularitas ini, bagaimana cara untuk menyembuhkan atau mengatasinya? Nah, kata Imam Al-Ghazali, yang pertama adalah dengan pendekatan ilmu. Apa itu? Menyadari bahwa kita hidup dari dunia ini adalah sesuai dengan realitas yang ada. Kenapa? Karena pujian manusia, sanjungan manusia, itu semua hanyalah semu. Itu semua hanyalah kepura-puraan, dan itu semua hanyalah sebuah sandiwara. Bahkan sering mungkin Bapak Ibu jemaah mendengarkan lagu misalnya bahwa dunia panggung sandiwara, ya begitulah adanya. Bahwa kita dalam hidup di dunia ini hanyalah memainkan peranan-peranan sebagai aktor, sebagai aktris, sampai panggilan hidup atau sampai kepada jatah kehidupan kita selesai. Nah, oleh sebab itu, karena pujian itu atau popularitas itu semu, maka harus kita hindarkan, maka harus kita kendalikan. Kemudian, bagaimana cara mengantisipasinya? Banyaklah mengingat kematian, kata Imam Al-Ghazali. Banyak-banyaklah mengingat mati. Ketika orang pada puncak popularitas, kita sebutlah misalnya tokoh-tokoh dunia misalnya, ketika sampai di puncak popularitas, kemudian dia meninggal, akhirnya apa? Kalau popularitas itu dibangun dengan kebaikan, dengan keikhlasan, dengan berbagi manfaat kepada umat manusia, mungkin namanya masih abadi sampai saat ini. Tetapi popularitas itu dibangun dengan kecurangan, dengan keculasan, dan dengan mengorbankan orang lain. Dia populer juga, tetapi populernya tidak dalam bentuk kebaikan, tetapi sebaliknya. Kemudian yang selanjutnya adalah popularitas ini mendekatkan kita kepada ria, sebagaimana yang kita sebutkan di atas tadi, maka hindarilah dengan perbanyak-banyak beristighfar dan memahami bahwa popularitas itu bisa menukarkan akhirat kita dengan dunia. Artinya apa? Perbanyaklah istighfar di sini. Perbanyaklah bertaubat, bahwa popularitas itu sejatinya bukanlah tujuan utama. Tetapi ketika Allah populerkan sesuatu, Allah populerkan seseorang, Allah populerkan seorang tokoh misalnya, maka dia akan memberi manfaat bagi umat manusia. Tetapi ketika popularitas itu dibuat, diciptakan, dibayar, atau misalnya
di sosial media misalnya, apakah YouTube, Instagram dan lain-lain dan seterusnya itu, viewernya dibayar, dibeli, maka ingatlah popularitas itu tidak akan bertahan lama. Banyak contoh kita lihat misalnya sebuah ungkapan atau barangkali guyonan-guyonan atau barangkali nyanyian yang itu pengamen di bis kota misalnya, atau misalnya obrolan di warung kopi misalnya, tiba-tiba populer dan itu viral di mana-mana. Tetapi di saat lain itu hanya bertahan beberapa minggu saja. Tetapi kalau Allah yang mau mempopulerkan, Allah yang mau mengangkat derajat seseorang, sepanjang masa orang ini atau tokoh ini akan dikenang oleh umat manusia. Kemudian lagi, yang perlu kita ingatkan di dalam kitab ini, bahwa usahakanlah atau cegahlah cinta terhadap popularitas itu dengan rasa atau menanamkan rasa rendah hati. Apakah kita tidak boleh populer dalam Islam? Jawabannya boleh. Apakah kita tidak boleh terkenal dalam Islam? Jawabannya boleh. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini Islam mengatur. Kalaulah cara terkenal, cara populer itu didapatkan sebagaimana yang kita sampaikan di atas tadi dengan cara yang tidak benar, maka disitulah Islam melarangnya. Tetapi kalau populer itu, terkenal itu dengan cara yang baik, misalnya memberikan manfaat atau menciptakan sebuah temuan yang bermanfaat bagi manusia, disitulah popularitas dan keterkenalan itu dibolehkan di dalam Islam. Apa misalnya? Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, orang bisa menciptakan suatu alat mesin dan sampai hari ini terkenal si penciptanya. Itu bermanfaat bagi semua umat manusia dan itu mempermudah bekerjanya manusia. Disitulah keterkenalan dan popularitas dibolehkan di dalam Islam. Kemudian bagian akhir dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini, ketika kita sudah mulai terjebak dengan sikap keinginan untuk menjadi orang yang terkenal atau menjadi orang yang populer, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah rubah niat saudara-saudaraku. Kalau memang saudara-saudaraku hidup di sosial media, hidup di dalam pergaulan ketokohan, di dalam dunia keartisan, yang pertama sekali yang harus dilakukan adalah rubah niatnya. Rubah niatnya bagaimana? Rubah niatnya, pekerjaan yang ditekuni saat ini hanyalah untuk ikhlas karena Allah dan menggapai ridha Allah. Yang kedua, sikap rendah hati. Karena populer identik sekali dengan tinggi hati, dengan iri, dengan ujub, maka rubah itu dengan rendah hati dan saling berbagi kepada siapapun, baik membutuhkan ataupun tidak membutuhkan. Dan yang ketiga, tanamkan dalam diri masing-masing bahwa apa yang diperoleh saat ini bukanlah untuk selamanya. Oleh sebab itu, persiapkanlah kehidupan selanjutnya itu dengan modal populer itu. Berbagi manfaat sebanyak-banyaknya, hidup dengan rendah hati, kemudian tanamkan dalam diri bahwa kepopuleran itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, sahabat Peti Kurma dimanapun berada, barangkali pertemuan kali ini kita cukupkan sampai demikian. Insya Allah di lain waktu dan lain kesempatan barangkali kita bisa berjumpa kembali. Semoga ada manfaatnya. Wallahu waliya taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.